Nah kadang-kadang kita ini karena belum buka komunikasi, belum bicara berdua, jadi suuzonnya sudah kemana-mana. Iya, soalnya redaksi tentang nasihatin pemerintah tuh harus empat mata, gimana caranya. Makanya kalau nggak kita turun ke jalan, kalau nggak kita ke depan istana teriak-teriak ya gimana mau dengar kan gitu. Ustaz. Oke, begini. Apakah antum berpikir bahwasanya kalau sedang terjadi satu permasalahan, kita lebih pintar dari pemerintah kita? Ya belum tentu. Nah, iya, mereka itu orang-orang yang sudah di bidangnya, di politik itu. Mereka lebih menyayangi kedudukannya daripada kita sayangi diri kita. Mereka akan jaga itu. Nggak mungkin mereka mau rusak negaranya atau jabatannya hanya karena nggak mungkin. Sebenarnya sudah sampai ke mereka. Tapi tadi saya bilang, mungkin kebijakan-kebijakan yang mereka ambil itu berbeda dengan pemikiran kita. Kenapa kita nggak berikan kesempatan mereka untuk mensosialisasikan, menjalankan? Maksudnya ini coba kita lakukan gitu loh. Karena selama ini kan yang kita lakukan tidak. Lebih banyak rumor-rumor yang dikembangkan yang akhirnya membuat makin keruh permasalahan. Sebagai contoh misalnya kan pemerintah mengizinkan tuh TV nasional untuk mengundang pihak pemerintah. Mereka jadi penengah gitu kan, ada hostnya. Saya beberapa kali lihat acara begitu kan. Kemudian ada pihak yang mana nih dari Ormas, dari MUI, didatangkan semua. Ayo kita diskusi nih. Kan ada solusi itu dan pemerintah mau buka diri. Kenapa kita nggak seperti itu? Jadi sampai pesannya. Kalau kita keluar-keluar di luar, apanya yang sampai? Pemerintah akan merasa orang ini emosional, orang ini teriak-teriak. Apa yang mau didiskusikan? Makanya pengen tahu secara mudorot ketika kita keluar-keluar atau mungkin izin Bang Panji, misalnya kayak buat pertunjukan apa segala macam ya mungkin kita biar lebih paham, lebih konkret. Sebenarnya dari sisi negatif apa atau mungkin mudorot apa sih sebenarnya kalau alasannya kita tanda kutip dilarang untuk keluar-keluar di hadapan umum gitu. Kenapa harus empat mata gitu? Misalnya contohnya apa tergiring opini kah? Kalau rakyat itu sudah cerdas kayaknya yang paling pertama, sebenarnya kita bicara masalah internal eksternal pemimpin itu. Internal dia nggak mau. Pemimpin itu punya kejiwaan nggak mau dia. Ya, tapi pemimpinnya yang mau misalnya memang pengen ya negara ini demokrasi silakan kritik saya gitu. Iya, tapi bahasa kritik saya itu melalui orang yang pantas dong. Masa orang di warung kopi ngomongin saya nggak pantas, itu nggak cocok, etikanya nggak masuk gitu. Terus mudorotnya lainnya apa? Karena retorika bahasa itu internal secara jiwaan. Pasti mereka tuh, saya bilang tadi, kalau kita semua jadi presiden nih, masing-masing misalnya, pasti kita punya kejiwaan sama dengan kejiwaan mereka. Sekarang kita nggak rasain, nanti di saat itu kita akan rasakan. Kita akan punya defense diri yang lebih kuat. Kita nggak mau sembarangan. Udah usah sama orang-orang di luar. Istri aja belum tentu punya wewenang seperti kalau sekarang dengan kita kalau sudah jadi presiden. Pasti beda. Nggak mungkin itu, karena itu sudah alami sekali. Orang sudah sampai pada level itu secara internal. Maka menasehatin mereka keluar-keluar di depan itu membuat mereka makin marah. Dan ini bahaya. Menurutnya lebih besar. Mereka punya kepemimpinan, mereka punya kekuasaan. Bisa bukan cuma pendapatnya ditolak, orangnya pun sudah tidak bisa lagi menyampaikan apa-apa. Kan banyak kasus begitu kan? Contohnya. Secara eksternal, ini akan mengganggu perekonomian negara. Apa hubungannya? Loh tentu dah. Kalau macet, kalau demo, padat. Demo itu bukankah kadang-kadang rabu-rabu lalu lintas dirusak, ya. Fasilitas umum dirusak. Belum lagi, dari mana kita tahu yang demo itu semuanya orang baik? Ada yang menjara